Ya, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Raditu billahi nabi wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi utusan Allah. Ya Allah, niatkanlah kepahaman. Amin. Amin. Oke, mari kita mulai ya. Oke, Bapak awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bertatap muka walaupun hanya dari Google Meet ya, online. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka, bisa saling menyapa di sini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada pagi hari ini untuk mempersingkat aja ya biar nggak terlalu lama, Bapak akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi pertama, karena ini pertemuan pertama kita untuk yang matematika. Ini kemarin sudah pertemuan untuk perkenalan kita masing-masing, bagaimana pembelajaran dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang sebenarnya, yaitu materi yang pertama ini jadwalnya adalah matematika ya. Oke, matematika, jadi diharap semuanya memperhatikan. Untuk nanti untuk menulis materinya bisa kalian lihat di Classroom ya. Nanti setelah ini, jadi ini kalian cukup melihat penjelasannya. Nanti untuk catatannya bisa kalian lihat di Classroom ya. Jadi tugasnya mencatat materi yang Bapak jelaskan ini, dan materinya ada juga di Classroom. Hanya di Classroom tidak ada penjelasannya Bapak seperti ini, hanya tulisan. Nah, tapi agar kalian bisa ngerti, di sini Bapak jelaskan ya. Dan nanti kalian catat, yang kalian catat nanti yang di Classroom. Yang ini cukup kalian lihat dulu ya. Oke. Siap ya? Bapak mulai untuk penjelasannya. Ya, Bapak mulai untuk penjelasannya. Oke. Bentar ya. Ini Bapak ada sedikit masalah dengan materinya. Kok tidak bisa dibuka? Oke, bentar ya. Alhamdulillah bisa ya. Nih, Bapak share sekarang. Nah,
Sekarang kita akan membahas untuk matematika kelas 6. Oke, bisa dilihat semua? Bisa dilihat slide-nya? Nah, matematika kelas 6 ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Oke, matematika kelas 6 pertemuan pertama. Nah, apa yang akan kita bahas untuk matematika? Nah, ini bab satunya ya. Nah, kalian di kelas 6 ini akan ada 5 bab selama setahun. Nah, bab pertama adalah pengerjaan hitung bilangan bulat. Nah, ada yang tahu bilangan bulat itu apa? Tidak ada. Oh, ya, mungkin ini adalah baru. Kalau dulu bilangan cacah, bilangan pecahan sudah pernah di kelas 5. Sekarang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Nih, kita kenal dulu bilangan bulat. Sebelum kita lanjut, kita kenal dulu bilangan bulat. Jadi di sini bisa kalian lihat ada angka 0 di tengah. 0 berarti tidak positif dan tidak negatif. Sedangkan sebelah kirinya 0, kalau di dalam garis bilangan, kalian sudah pernah membuat garis bilangan, di sebelah kirinya 0 ada namanya bilangan bulat negatif. Jadi sebelah kirinya kita baca negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Terus sebelah kanan itu yang positif. Itu dibaca biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Nah, kalian kenal itu ya. Jadi bilangan bulat itu bilangan terdiri atas bilangan bulat negatif sama bilangan bulat positif. Dan 0 itu netral atau di tengah-tengah. Dia tidak positif dan juga tidak negatif. Jadi bilangan bulat negatif sama positif itu udah kayak pencerminan, di mana udah kayak cermin. Jadi nolnya itu cermin. Jadi 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanan. Sebelah kirinya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6 ya. Oke, itu untuk mengenal bilangan bulat. Sekarang, bagaimana bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bilangan bulat juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Nah, misalnya kalian hitung suhu udara di dalam kulkas kalian, tapi yang di freezer, yang untuk buat es batu. Untuk buat es batu itu biasanya di bawah 0. Bagaimana kita menyebutkannya untuk yang di bawah 0? Nih ya, suhu udara yang di atas. Kalau Fahrenheit itu yang internasional, kalau yang di Indonesia itu menggunakan Celsius, C, yang sebelah kanan ya. Oke, suhu udara di atas 0 sama suhu udara di bawah 0. Oke. Suhu udara di bawah 0 itu kita nyatakan dalam, misalnya suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Karena dia di bawah, jadi kita nyatakan dengan negatif 5 derajat Celcius. Tuh. Negatif 5 derajat Celcius jika dia di bawah 0. Nah, jadi ketika dia berada di bawah 0, jadinya negatif. Itu penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya. Contoh yang kedua, itu saat menyatakan kedalaman suatu tempat. Bisa di bawah permukaan laut atau di bawah tanah. Ya. Nah, misalnya ini. Nah, permukaan laut itu dinyatakan dengan angka 0. Sedangkan yang di bawah permukaan laut itu negatif. Sedangkan di atas permukaan laut itu positif. Ya, sama seperti derajat tadi, di bawah 0 derajat negatif, di atas 0 derajat positif. Nah, di atas permukaan laut dan di bawah permukaan laut. Contoh, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Berarti sama saja terumbu karang dapat ditulis negatif 20 meter posisinya. Karena dia di bawah permukaan laut. Sehingga ditulis negatif. Oke. Untuk penjelasan awal ini sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Pak, gambarnya belum ganti, Pak. Iya,
Yang masih penggunaan bilangan bulat negatif. Belum ganti. Masih gambar apa kalau yang kalian lihat? Matematika kelas 6, pertemuan ke-1. Oh, masih matematika kelas 6 ya? Oke, bentar. Sekarang kelihatan? Kelihatan, Pak. Oh ya, nih. Ini. Kelihatan belum? Pak. Ya, tuh untuk mengenal bilangan bulat tadi ya, udah ya. Terus ini yang tadi Bapak bilang yang di atas permukaan laut dan di bawah permukaan laut. Nah, yang seperti ini yang di atas permukaan laut dan sama di bawah permukaan laut. Kelihatan? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini penggunaan bilangan bulat ya. Jadi penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari bisa dengan suhu udara yang tadi kalau di kulkas yang di freezer itu pasti di bawah 0 derajat biar bisa jadi es. Terus yang di atas permukaan laut sama di bawah permukaan laut itu yang Bapak jelasin tadi. Ini oke, jelas. Ada pertanyaan untuk penjelasan yang pertama ini? Tidak ada. Ya, Bapak lanjut ya. Penjelasan selanjutnya, penulisan bilangan bulat. Nah, bagaimana cara penulisan bilangan bulat? Nih. Untuk membaca bilangan bulat negatif diawali dengan kata negatif. Nah, tadi Bapak sudah mencontohkan di depan bilangannya. Contohnya bilangan yang ini yang ada strip terus 1 itu dibacanya negatif 1. Terus ada agak strip, tanda stripnya ini 5 berarti dibaca negatif 5 ya. Nah, coba sekarang perhatikan garis bilangan ini. Nah, sekarang kita akan dalam garis bilangan kita akan Bapak menjelaskan bagaimana menentukan yang besar sama yang kecil, yang lebih besar sama yang lebih kecil. Oke. Jika kalian tulis di garis bilangan, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil, ya. Nah, di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan positif. Sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. Sehingga bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Oke. Terus dilihat. Misalnya negatif 5 lebih kecil dari negatif 4. Nah, kenapa negatif 5 lebih kecil dari negatif 4? Karena negatif 5 berada di sebelah kiri, sedangkan negatif 4 ada di sebelah kanan. Dan semakin kanan, nilainya semakin besar, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Sehingga jika dibandingkan negatif 5 sama negatif 4, yang paling kecil adalah negatif 5, karena dia di sebelah kiri. Kemudian negatif 1 sama negatif 3. Negatif 1 di sini, di sebelah kanan, negatif 3 yang di sebelah kirinya. Sehingga negatif 1 lebih besar dari negatif 3. Karena negatif 1 berada di kanannya negatif 3. Dan seterusnya seperti itu. Negatif 2 lebih kecil dari 1 ya. Walaupun angkanya 2 itu lebih besar dari 1, tapi karena dia negatif, karena 2-nya itu negatif, nah jadi dia di sebelah kiri ya. Negatif 2 itu lebih kecil dari 1. Oke. Nah, selanjutnya 3 lebih besar dari negatif 5. Nah, 3-nya di sebelah kanan. Negatif 5 paling kiri sendiri. Nah, jadi negatif sama positif adalah nilai yang berbeda. Oke. Oke, yang penulisan bilangan bulat udah jelas? Jelas. Oke, kita lanjut untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Oke.
Oke, kalau kayak gini, kelihatan nggak videonya? Untuk membandingkan dua bilangan bulat, perhatikan letak setiap bilangan pada garis bilangan yang berada di sebelah kanan. Nah, kelihatan nggak garis bilangannya? Enggak. Oh, enggak. Oke. Nah, kalau itu kayak gini aja ya. Nah, untuk membandingkan dua bilangan bulat, yang perlu diperhatikan adalah letak bilangan bulatnya. Ada di sebelah kanan atau sebelah kiri, tadi sudah dijelaskan. Yang di sebelah kanan berarti lebih besar. Yang di sebelah kiri berarti lebih kecil. Ya. Nah, yang lebih tanda lebih kecil berarti kalau dulu sudah pernah dijelaskan, nek sing ditusuk kuwi lebih kecil atau jadi pangan lebih besar. Oh, lihat mulutnya, tandanya. Nah, lihat ini. Nah, yang Bapak kasih, nah yang di blok ini dilihat ya. Oke. Nah, dilihat ini. Terus kita lihat negatif 5 terletak di sebelah kiri 2. Jadi negatif 5 lebih kecil dari 2. Ditulisnya seperti ini. Nah, ditulis seperti itu yang Bapak kasih ganti warna merah itu ya. Kemudian negatif 1 terletak di sebelah kanan negatif 5. Ini negatif 1. Ini negatif 1. Ini negatif 5. Nah, jadi negatif 1 lebih besar dari negatif 5. Ditulisnya negatif 1 lebih besar dari negatif 5. Tandanya seperti ini. Kemudian 2 terletak di sebelah kanan negatif 4. Jadi 2 lebih besar dari negatif 4. Nah, ditulisnya seperti ini. Oke, jadi yang terletaknya di sebelah kanan lebih besar, yang letaknya sebelah kiri lebih kecil ya. Tuh. Jika sama-sama negatif, dilihat angkanya di garis bilangan. Jika positif negatif, yang positif lebih besar daripada yang negatif ya. Nah, untuk mengurutkan bilangan, kita juga bisa menggunakan garis bilangan. Caranya itu dengan memperhatikan letaknya pada garis bilangan. Contohnya, urutkan bilangan-bilangan berikut. Ini yang harus diurutkan. Ini kan belum urut. Nah, maka kita bisa meletakkannya di garis bilangan. Ini tadi yang paling kiri negatif 5. Sebelah kirinya ada negatif 6, tapi nggak ada di sini ya. Ya udah, berarti paling kecil negatif 5. Setelah negatif 5 berapa? Negatif 4. Nah, tapi tidak kita tulis karena tidak ada. Kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1. Kemudian 0. Setelah 0, ke kanan lagi ada angka 1. Kanannya lagi 2, kanannya lagi 3. Nah, yang di kosong ini karena tidak ada di soal. Nah, seperti itu. Jadi, urutan bilangan bisa kita urutkan dari yang terbesar. Berarti kalau dari yang terbesar, kita urutkan dari sebelah kanan, yaitu 3, 1, 0, negatif 2, negatif 3, negatif 5. Jadi urut dari sebelah kanan. Kemudian urutan bilangan dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil berarti dari sebelah kiri. Negatif 5, negatif 3, negatif 2, 0, 1, 3. Itu urutan bilangan. Jadi yang terbesar dari kanan, yang terkecil dari kiri. Oke, jelas sudah? Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Ada pertanyaan tentang bilangan bulat? Belum? Tidak, Pak.
Oh, sudah jelas ya. Nah, untuk yang mengenal bilangan bulat ini akan ada soal latihannya, soal latihan 1 ya. Ini adalah untuk yang kalian kerjakan. Nanti kalian lihat di Google Classroom aja ya untuk soalnya. Nanti jika ada ingin ditanyakan bisa lewat WA atau lewat Google Meet sampai jam 10 Bapak layani jika nanti ada pertanyaan tentang soalnya. Oke? Nih, soalnya ini nomor 1 tentang tadi penjelasan yang pertama, yang nomor 1 itu penjelasan tentang ini, nanti ada di Classroom juga ya. Kalian catat yang dari Classroom. Terus nomor 2 membandingkannya yaitu yang membandingkannya yang ini yang lebih kecil apa besar, itu nomor 2-nya ini. Nah, terus nomor 3 bilangan bulat yang lebih dari negatif 7 dan kurang dari 3. Berarti antara negatif 7 dan 3. Negatif 7, terus setelah negatif 7 kanannya berapa? Kanannya lagi berapa? Sampai angka 3. Terus nomor 4, 5 itu mengurutkan bilangan. Terus gambarkan garis bilangan untuk menuliskan bilangan negatif 4 sampai 8. Berarti kalian kasih garis bilangan yang paling kecil negatif 4, lalu ke kanan sampai angka 8. Oke, itu soal latihan yang pertama. Jelas soal latihannya ini? Jelas. Nanti bisa kalian lihat di Google Classroom untuk soal latihannya. Sekarang cukup penjelasannya dulu ya. Ya. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat ada 2 cara. Yang pertama dengan garis bilangan. Tapi nanti untuk angka-angka yang lebih besar, garis bilangan ini udah tidak terpakai. Tapi pertama kalian harus tahu dulu. Oke. Aturannya, posisi awal harus di titik 0. Titik 0 adalah sebagai posisi awal. Ini titik 0-nya posisi awal. Kemudian untuk bilangan positif, anak panah ke arah kanan. Positif ke arah kanan. Seperti tadi, semakin besar, berarti ke arah kanan. Untuk bilangan negatif, anak panah ke kiri. Hasil akhir adalah di titik terakhir anak panah. Contohnya, yang pertama, nih bisa dilihat. 4 ditambah negatif 7. Angka 4-nya positif, angka 7-nya negatif. Kemudian kita mulai dari 0, ya kan? Kita mulai dari 0 ke 4 langkah ke kanan karena dia positif. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dia di 4 ya. Kemudian negatif 7. Negatif 7 karena tadi berhenti di 4, berarti kita mulai dari angka 4 ke kiri karena dia negatif. Sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 3. Jadi 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Itu contoh yang pertama. Oke. Kita lanjut contoh yang kedua di sebelah kanannya. Negatif 4 ditambah 7. 4 itu negatif, 7-nya yang positif. Ini yang nomor 2 ini ya. Kita lanjut ke nomor 2. 4-nya negatif, 7-nya positif. Ingat, aturan yang pertama posisi awal di titik 0. Kemudian negatif 4 berarti ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti berhenti di negatif 4. Maka selanjutnya kita mulai dari negatif 4. Ditambah 7 positif. 7-nya positif berarti ke arah kanan sebanyak 7 langkah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya adalah 3. Jadi negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3. Itu ya. Itu untuk dengan garis bilangan. Nah, ini juga sama. Nah, bagaimana kalau dua-duanya negatif? Nah, kalau dua-duanya negatif, maka kita mulai. Misalnya negatif 4 ditambah negatif 7. Kita mulai dari 0. Kemudian 4 langkah ke kiri, karena dia 4-nya negatif. 1, 2, 3, 4. Berhenti di negatif 4. Kemudian 7-nya juga negatif, berarti ke kiri lagi dari angka negatif 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berhenti di negatif 11. Maka hasilnya negatif 11. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, kalau sudah bisa. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan melihat tanda. Ini misalnya angkanya udah puluhan, kalian kayak garis bilangan mesti sulit. Jadi kita menggunakan dengan melihat tandanya. Oke, kan tandanya ada positif, ada negatif. Nah, dilihat tandanya. Jika tanda berbeda, maksudnya satunya positif, satunya negatif, maka operasinya dikurangkan. Nah, jadi kalau satu positif, satu negatif, dikurangin aja. Kemudian tanda pada hasilnya itu mengikuti yang besar. Maksudnya dari positif sama negatif, mana yang lebih besar, mana yang lebih berat, mana yang lebih unggul, istilah gitu ya. Untuk tanda yang sama, negatif dan negatif atau positif dan positif, berarti operasinya ditambahkan. Jadi kalau tanda berbeda dikurang, tanda yang sama ditambah ya. Kalau tanda yang sama ditambah, hasilnya tandanya mengikuti tanda yang sama tersebut. Kalau negatif-negatif ya hasilnya negatif. Kalau positif-positif hasilnya positif. Itu kalau tanda yang sama. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contoh yang pertama, dilihat 4 ditambah negatif 7. 4-nya bernilai positif. 7 bernilai negatif. Kasih merah negatif. Berarti tandanya berbeda. Berarti dikurangin. Yang dikurangkan 7 dikurangin 4 sama dengan 3. Nah, 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, antara 7 dan 4 angka yang besar adalah angka 7, antara 7 dan 4. Nah, tapi tandanya negatif. 7 itu tandanya negatif, sehingga hasilnya juga negatif. Jadi 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Seperti itu. Oke. Contoh pertama jelas? Jelas. Jelas. Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, negatif 4 ditambah negatif 7. Nah, dilihat di sini tandanya. 4 bernilai negatif, 7 juga bernilai negatif. Artinya tandanya sama. Kalau tandanya sama gimana? Aturan yang kedua, aturan jika tanda sama, operasi ditambahkan. Berarti 4 ditambah 7 atau 7 ditambah 4. Berapa 7 tambah 4? 11 ya. Angkanya sama-sama negatif, sehingga hasilnya juga negatif. Jadi negatif 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 11. Oke, jelas perbedaannya antara contoh pertama sama contoh kedua? Jelas, alhamdulillah. Ya. Itu contoh
pengerjaan yang untuk penjumlahan. Oke. Yang berikutnya biar lebih jelas ya. Nih. Sama juga. Tapi yang nomor 1 tadi kan yang negatif 7. Sekarang yang negatif adalah 4. Negatif 4 ditambah 7. Hati-hati. Biasanya di sini karena negatif 4 ditambah 7, terus negatif 4-nya ditambah dengan 7. 4 7. Bukan. Yang kalian lihat adalah tandanya. 4 bernilai negatif, 7 bernilai positif. Maka tandanya berbeda. Jika tanda berbeda, berarti operasinya dikurang. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Angka yang besar antara 7 sama 4 adalah angka 7. Tandanya positif. Nah, 7 itu tandanya positif. Sehingga hasilnya juga positif. Jadi negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3. 3-nya positif. Ya. Oke, contoh terakhir. Lihat tanda pada angka tersebut. Negatif 8 ditambah 3. 8-nya negatif, 3-nya positif. Tanda jelas berbeda. Maka operasinya masih dikurang. 8 kurang 3 sama dengan 5. Angka yang besar itu negatif. Kenapa? 8-nya, angka yang besar kan adalah 7, nilainya negatif. Angka yang besar itu 78, angka yang besar itu adalah 8. Nilainya negatif, sehingga hasilnya juga negatif. Nilainya negatif ya. Sehingga hasilnya juga negatif. Sehingga negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 8 ditambah 3, maaf, sama dengan negatif 5. Nah, gimana? Sudah mengerti belum? Sudah. Sudah? Ada pertanyaan belum? Sudah. Pak. Ya. Oh, Nggak ada, pertanyaan. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, ini ada soal lagi. Jadi kalian mengerjakan 2 soal latihan. Soal latihan pertama yang ini. Soal latihan kedua penjumlahan. Yang soal latihan pertama tadi mengenal bilangan bulat. Itu tidak ada hitung-hitungannya. Ya, kalau yang soal latihan 1 tidak ada hitung-hitungannya. Hanya kalian mengurutkan, membuat garis bilangan, menuliskan bilangan-bilangan bulat, nah seperti itu ya. Terus yang soal latihan kedua itu, nanti, untuk soal latihannya kalian bisa lihat di Classroom. Kalian buka di Classroom, kemudian kalian catat materinya sama dengan materi yang di sini, kemudian kalian kerjakan soal latihannya ya. Yang sudah selesai. Ada pertanyaan sebelumnya? Enggak, Pak. Enggak, oke. Kalau itu Bapak ucapkan terima kasih ya dari guru kelas 6. Ini yang bikin adalah guru kelas 6. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak kembali lagi. Oke. Alhamdulillah udah banyak. Udah hampir semuanya udah bergabung, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin sebelum Bapak akhiri, Bapak minta untuk dinyalakan lagi videonya untuk yang terakhir, semuanya. Ya. Oke, dinyalakan dulu semuanya. Itu masih ada yang belum nyala. Oke. Ya. Oke, kelihatan semua sudah ya. Oke.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang presentasi yang hari ini sudah lihat di tugas kelas. Nah, ini Bapak kasih lihat untuk tugas kelasnya hari ini. Ya. Nih, tugas kelasnya hari ini sudah ada di Classroom. Matematika pertemuan pertama. Kalian buka di situ. Jadi tugasnya adalah mencatat materi pada file PDF ini. Materinya sama dengan yang Bapak jelaskan tadi, ya. Kemudian mengerjakan soal latihannya. Soal latihannya ada 2, ya. Ada 2 soal latihan 1 dan soal latihan 2. Ada di PDF ini semuanya yang tadi Bapak jelaskan. Ada di PDF ini. Kalian buka, kemudian dicatat materinya dan dikerjakan soalnya, ya. Oke. Ada pertanyaan untuk tugas hari ini? Tidak, Pak. Oh, tidak ya. Alhamdulillah. Untuk tugas hari ini baru tugas matematika dulu ya. Nah, untuk tugas hari ini tugas matematika dulu. Silakan kalian kerjakan 2 soal latihan tersebut. Kemudian kalian kirim ke Classroom-nya ini. Kalian kirim ke Classroom-nya itu langsung. Jika ada pertanyaan dan ingin menanyakan langsung ke Bapak Meet-nya masih akan nyambung sampai jam 10. Silakan. Nanti jika ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Bapak tunggu sampai jam 10. Oke, kalau gitu Bapak akhiri dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Setelah ini silakan mengunjungi Classroom, kemudian mengerjakan materinya, mengerjakan tugasnya, ya, mengerjakan tugasnya semuanya. Nah, oke. Jika ingin tetap di Google Meet sambil mengerjakan tugas juga boleh. Nanti Bapak misalnya ada yang kesulitan, Bapak bantu, tapi melalui Google Meet karena memang kita belum bisa bertemu langsung. Oke. Ingat, jaga selalu prokesnya, prosedur kesehatannya dijaga, disiplin dalam beribadah, ibadah wajibnya dikerjakan, ibadah sunnahnya juga dikerjakan, sholat duha, sholat tahajud, kemudian tadarusnya jangan bolong-bolong, setiap hari kalau bisa tadarus terus ya, setiap hari tadarus. Mungkin kalau yang perempuan yang berhalangan mungkin ada libur-liburnya, tapi yang cowok tuh nggak ada liburnya ya. Oke, itu pesan Bapak, jaga kesehatan, mari kita jaga imun kita, membaca Al-Quran dan beribadah juga salah satu untuk menjaga imun. Karena orang yang rajin beribadah dan rajin membaca Al-Quran, jiwanya lebih tenang. Jiwa yang tenang meningkatkan imun. Itu ya. Oke. Kalau gitu Bapak akhiri, silakan dikerjakan di Classroom. Jika ingin mengerjakan sambil Google Meet juga silakan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.